Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Panduwinata dari kelas G, memiliki nomor induk mahasiswa 245050 10 11 11 080. Hari ini saya akan membeberkan kasus peternak Sulawesi Selatan yang mengeluhkan harga pakan yang melonjak drastis. Yang pertama, saya akan menganalisis, membeberkan lembaganya dan fungsinya. Yang pertama adalah Dinas Pertanian. Dinas Pertanian berfungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertanian ataupun peternakan, melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan maupun pertanian, lalu memberikan pengendalian organisme yang mengganggu tumbuhan, dan banyaklah. Lalu yang kedua ada DPRD. DPRD itu berfungsi untuk melaporkan aspirasi rakyat. Seperti contohnya kan ini kasusnya ini, para peternak itu melapornya melalui DPRD dahulu, bukan langsung ke pemerintahan pusat. Gitu. Lalu yang ketiga ada kelompok ternak. Kelompok yang berisi fungsinya adalah itu seperti komunitas peternakan, sehingga mereka dapat membantu satu sama lain. Lalu ciri-ciri dari lembaga tersebut adalah yang Dinas Peternakan pertama, lembaga resmi di bawah pemerintah daerah, penyuluh bantuan penyedia program peternakan. Yang kedua DPRD, memiliki ciri-ciri penyusun anggaran, penampung aspirasi, lembaga legislatif. Yang ketiga kelompok ternak, komunitas peternakan, berfungsi untuk komunitas pemberdayaan anggota. Saya mempelajari lembaga-lembaga tersebut dari riset, dari internet, dan observe, dan hanya itu saja. Mohon maaf. Deviation, penyimpangan di komunitas yang mungkin terjadi di komunitas terkait dengan lembaga. Mungkin ada satu, kurangnya pengetahuan para peternak di sana sangat bergantung pada dedak, jagung, dan konsentrat lainnya. Lalu yang kedua, harga hasil ternak yang tidak memenuhi harga produksi yang dikeluarkan peternak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada pekan kedua, yaitu definisi kekuasaan. Ada pihak-pihak yang berkuasa, yaitu Dinas Pertanian dan pemerintahan. Lembaga ini memiliki kekuasaan yang resmi mengatur, mengawasi, dan memberi subsidi pakan pada peternak. Mereka memberikan solusi pada peternak dan memberikan solusi kepada subsidi distributor peternak. Lalu ada pihak yang dikuasai adalah produsen pakan dan penjual pakan. Kedua lembaga ini diatur oleh pemerintah agar memenuhi harga pasar. Faktor lembaga ini meningkatkan harga adalah seperti harga bahan baku yang melonjak, distribusi ke pakan ke penjual, dan lain-lain. Para peternak juga ikut andil dalam pihak yang dikuasai. Hasil ternak mereka harus memenuhi target yang dikuasai. Lalu untuk yang kedua, dimensi kekuasaan. Dalam dimensi kekuasaan, dinas pemerintahan dan pemerintah Sulsel adalah legal dan tanpa adanya anarki. Kedua lembaga tersebut termasuk pemerintahan daerah, sehingga mereka memiliki kekuasaan yang sah dan tindakannya diatur dalam peraturan negara. Yang ketiga, saluran kekuasaan. Dalam kasus harga pakan melonjak drastis, maka ini termasuk dalam saluran ekonomi, karena pemerintah membantu mengurangi beban peternak dengan memberi dana subsidi pakan. Lalu yang keempat, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dari dinas pemerintahan dan pemerintah adalah
berasal dari faktor wewenang legal atas dasar peraturan negara, kemampuan manajemen dan dana dan pemerintahan dan pendidikan yang mumpuni. Sumber kekuasaan ini menyebabkan lembaga dapat ikut andil dalam masalah dan mampu memberikan solusi. Unsur-unsur yang kelima, unsur-unsur kekuasaan. Unsur kekuasaan pada peternak dan pemerintah adalah dengan unsur kepercayaan. Masyarakat mempercayai pemerintah dengan rutin membayar pajak, dan pemerintah percaya pada masyarakat dengan masyarakat menjalankan program pemerintah. Namun pada kasus ini, masyarakat mengeluh karena pemerintah kurang memperhatikan programnya dan membuat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Baik, untuk yang keenam adalah cara mempertahankan kekuasaan. Salah satu cara mempertahankan kekuasaan pemerintah Sulsel adalah dengan melaksanakan kegiatan administrasi yang baik, mengatur pendanaan dengan cermat, membuat kebijakan yang menguntungkan produsen pakan dan peternak, pengawasan dengan baik, dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh adalah bentuk-bentuk wewenang. Memberi kebijakan adalah wewenang pemerintah Sulsel untuk menetapkan subsidi, mengatur penggunaan dana pemerintah adalah wewenang dinas pertanian dalam pengaturan subsidi, bagian mengatur peternak dan pengawasan peternak adalah wewenang dinas juga. Pengawasan pengguna dana adalah wewenang DPRD. Penetapan harga pakan adalah wewenang dari produsen pakan. Baik, untuk yang pekan ketiga adalah saya menganalisis kebijakan ataupun kendala pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan yang diperlukan para peternak adalah kebijakan untuk memberikan subsidi pada produsen pakan. Karena apa? Karena mulai dari produsen pakan inilah harga pakan yang membuat melonjak, seperti mahalnya harga bahan baku pembuatan pakan, lalu untuk distribusi juga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilakukan adalah memberikan subsidi kepada produsen pakan agar semuanya menjadi gampang. Dari kita maksudnya ke akarnya dulu. Lalu untuk kendala utama dari peternak Sulsel adalah harga pakan yang melonjak tinggi dan kelangkaan pakan. Harga pakan yang tinggi tentu saja membuat para peternak harus mencari modal lebih lagi, seperti berhutang dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintah pada peternak memiliki dampak yang positif terhadap pemberdayaan peternak kecil dan pembagian usaha ternak. Namun banyak masalah ekonomi yang lain sehingga para peternak seringkali sudah aman dan terkendali dan pemerintah menjadi lalai dengan aturan tersebut. Untuk yang keempat adalah pelayanan dinas peternakan dan koperasi memiliki peran yang penting bagi peternak. Kepada koperasi adalah tempat peternak meminjam modal untuk pakan dengan bunga yang kecil. Dinas kemampuan yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi serta subsidi yang baik. Baik, untuk yang keempat, pekan 4 maaf. Yang pertama adalah unsur perubahan yang terjadi. Harga pakan yang tinggi menyebabkan penjualan harga produk ternak juga naik. Untuk menutupi modal, Badan Pangan Nasional atau BPN melakukan stabilisasi harga pakan dengan memberikan dorongan fasilitas distribusi jagung kepada produsen pakan. Saluran perubahan sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Keterlibatan peternak, asosiasi, dan pemerintahan menunjukkan saluran kolaboratif untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara bersama. Untuk perubahan yang terjadi lebih dulu, perubahan yang terjadi adalah harga pakan hasil ternak yang melonjak tinggi. Lalu dengan adanya subsidi ini, maka harga pakan otomatis akan turun
karena adanya subsidi bahan baku. Lalu yang kedua adanya perubahan harga ternak hasil ternak yang awalnya mungkin tinggi untuk menutupi hasil modal. Lalu yang ketiga sepertinya adanya dua saja yang saya analisis. Untuk aturan yang berubah sepertinya tidak ada, karena semua peraturan sudah cukup untuk mengatasi masalah kali ini. Norma yang berubah adalah norma kepercayaan kepada pemerintah untuk menyediakan solusi langsung. Hal ini menunjukkan peningkatan pengakuan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus ini merupakan perubahan. Untuk yang keempat adalah reintegrasi. Kasus ini merupakan perubahan cepat, mulai dari harga pakan yang tinggi tanpa direncanakan hingga pemberian subsidi pada peternak yang juga termasuk perubahan tidak dikehendaki. Baik, itu saja dari saya project kali ini, sosmed kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.